untuk waktu dan tempatnya. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dulu Pak dari Bapak Direktur kami yang sedianya beliau eh, ingin sekali berkesempatan hadir dalam Kupas Habis ini. Namun karena ada kegiatan yang tidak dapat diwakili, beliau mendisposisikan pada kami. Jadi Bapak terkait masalah diskresi, kenapa dikeluarkan? Diskresi dikeluarkan ini tidak hanya saat kemarin saja, tapi sudah beberapa waktu yang lalu juga sudah dikeluarkan. Kenapa ini menjadi pertanyaan? Karena diskresi yang dikeluarkan saat ini itu kebetulan kami sendiri yang melakukan kegiatan survei monitoring data serta evaluasi. Pertama-tama Bapak Direktur menyampaikan atau pimpinan kami menyampaikan untuk ketertiban dari hauling batubara ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Menjadi tanggung jawab kita bersama yang dikhususkan kepada pengusaha tambang, kontraktor, maupun dari rekan jasa angkutan. Mengapa kami mengambil di dalam aturan Undang-Undang 30 tahun 2020 bahwasanya angkutan barang batubara tambang itu dilarang melalui jalan umum. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa amanat undang-undang menyatakan bahwa angkutan batubara ini harus menggunakan jalan khusus. Dalam pasal 1 dan 2 tersebut melarang. Namun ada di ayat 1, 2 tersebut melarang. Namun di pasal 91 ayat 3, di situ mengecualikan ketika jalan khusus tersebut masih dalam proses, maka dipersilahkan untuk melalui jalan umum. Namun ada di garis bawahi Pak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berlaku masalah jalan. Mulai dari kelas jalan, mulai dari peruntukannya terhadap angkutan tambang tersebut. Sehingga ketika mobil tambang ini masuk dalam ranah jalan umum, harus mengikuti aturan tersebut terkait tonase, terkait jam operasional yang sudah ditentukan, dan terkait peraturan-peraturan perundang-undangan, baik itu pelanggaran lalu lintas maupun pelanggaran-pelanggaran jalan serta rekomendasi-rekomendasi dari tambang serta dinas Dirjen Perhubungan. Kemarin kita temukan alasan daripada diskresi ditutup. Untuk perlu diketahui terlebih dahulu, diskresi ini apa sih diskresi itu? Diskresi itu adalah upaya tindakan kepolisian yang berdasarkan pemikirannya bahwa itu penting dan perlu. Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2022 menyatakan bahwa seorang anggota polisi berhak melakukan tindakan sesuai penilaiannya. Dari sesuai penilaian ini ada 3 asas. Yang pertama asas pengabdiannya, asas individunya selaku anggota Polri, kemudian asas kelembagaan, dan asas kenegaraan. Berdasarkan itu, apakah patut asas kepatutannya, apakah perlu, apakah sesuai, dan apakah kebermanfaatan. Di sini kita melakukan pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut yang kami kedepankan adalah kepentingan yang lebih besar. Sehingga kami menilai untuk diskresi dikeluarkan ada pertimbangan-pertimbangan. Mulai dari pelayanan dari pemilik masyarakat umum yang menggunakan jalan tersebut terganggu, macet. Adanya dikarenakan karena apa? Kerusakan dari kendaraan tersebut. Kerusakan ini menjadi penyebab kemacetan dan dilakukan terus-menerus, Pak. Kenapa?
mulai dari patah as. Patah as artinya kendaraannya itu tidak siap. Mulai dari macet mogok, lagi-lagi kendaraan tidak siap. Dan laka yang kami sangat tidak harapkan. Ketika terjadi laka, kerugian itu bukan hanya pemilik jalan lain, tetapi yang menjadi korban itu adalah yang sangat dirugikan. Terlebih lagi ketika itu meninggal dunia atau luka berat, uang negara akan keluar jasara harja. Dari permasalahan kemacetan, laka, jalan rusak. Dalam undang-undang menyatakan bahwa perusahaan tambang yang melalui jalan umum dan mengakibatkan kerusakan terhadap jalan itu menjadi tanggung jawab dari perusahaan tambang. Bukan tanggung jawab dari Dinas PUPR atau BPJN dalam hal ini, itu tidak masuk dalam tanggung jawab mereka. Tanggung jawabnya perusahaan.